Pembahasan tingkatan bahasa. Jadi bahasa itu mempunyai beberapa tingkatan yang di sini saya sudah mengambil contohnya dari bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu bahasa tingkat rendah atau di sini atau bahasa mesin. Contohnya, kemudian bahasa tingkat menengah atau bahasa assembly, kemudian bahasa tingkat tinggi, kemudian contohnya di sini adalah C++, Java, dan PHP. Mengapa bahasa tingkat rendah ini adalah bahasa mesin? Ya bahasa ini hanya dipahami oleh mesin saja, yaitu binary antara 0 dan 1. Mesin itu hanya mengetahui yaitu nilai kebenaran dan nilai tidak benar. Atau kalau misalkan dalam sebuah elektronika itu antara adanya arus dan tidaknya adanya arus. Nah, itu disebut dengan bahasa tingkat rendah dan hanya itu bisa dipahami oleh mesin sendiri. Kemudian selanjutnya itu bahasa tingkat menengah. Contohnya bahasa assembly. Ini sudah ada kemajuan dari bahasanya, yaitu bukan hanya bahasa mesin saja tapi sudah dikembangkan. Dan yang terakhir yaitu bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi adalah bahasa yang sekarang kita gunakan, contohnya C++, Java, PHP. Mengapa disebut bahasa tingkat tinggi? Karena ini bahasanya sudah memenuhi kriteria oleh manusia. Contohnya seperti ini, kita bisa menuliskan contoh misalkan if else. Nah, itu merupakan bahasa tingkat tinggi. Jadi bahasanya itu bahasa kita sebagai bahasa manusia gitu. Jadi itulah disebut dengan bahasa tingkat tinggi. Oke, selanjutnya kita ke slide selanjutnya, itu bagaimana sebuah mesin sorry ini typo, ini harusnya dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer. Gimana coba? Kita mau menuliskan if dan eh, komputer itu bisa memahaminya dan komputer itu bisa menjalankan. Jadi seperti ini. Sebuah mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya compiler atau kompilator atau penerjemah. Jadi dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin itu diterjemahkan yaitu dengan sebuah kompilator. Nah, jadi nanti akan kita bahas secara detail. Semua ini sesuai nanti dengan tahap-tahapannya. Jadi adanya kompilator ya. Jadi teman-teman, eh, kemudian apa yang dimaksud dengan teori bahasa dan otomata? Jadi dari tadi kita ngomongin bahasa, tingkatan bahasa, terus penerjemah. Nah, sekarang kita ke fokus utama, itu apa yang dimaksud dengan teori bahasa dan otomata. Jadi teori bahasa yaitu membahas mengenai bahasa formal atau formal language. Salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan kompilator atau compiler. Kemudian otomata adalah mesin abstrak. Abstrak. Kita bisa lihat abstrak itu berarti tidak bisa digambarkan gitu. Hanya bisa ya itu alam gitu. Abstrak pokoknya. Kemudian yang dapat mengenali recognize, menerima, accept, atau membangkitkan, generate sebuah kalimat bahasa tertentu. Jadi, inputan pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengidentifikasikan apakah suatu bahasa dapat menerima atau tidak. Kemudian, contoh di sini saya menggambarkan sebuah mesin otomata sederhana. Di sini ada uh, key 0, sorry. Di sini ada key 0, kemudian di sini ada key 1, key 2, key 3, key 4, dan ini key 5 ya. Ini key 5, sorry. Nah, jadi di sini ada namanya key 0. Key 0 ini adalah initial state, jadi awal dari atau state start. Nah, kemudian di sini ada namanya ADA, kemudian di sini ada ADU, kemudian di sini ada ADD. Jadi inputan stringnya ADA ini diterima. Kenapa bisa diterima? Karena di sini adalah final state atau akhir dari state. Kenapa disebut final state? Karena di sini ada lingkaran di tengah-tengahnya, jadi ada dua lingkaran, jadi seperti cincin. Kemudian di sini juga ketika diinputkan adu, maka di sini akan terterima atau kemudian kalau misalkan edge atau add itu tidak diterima. Mengapa? Karena d itu bukan final state. Jadi seperti itu ya. 0 itu merupakan initial state, kemudian yang garis panah ini adalah relasi, kemudian ini A ini ada inputan, kemudian yang ada lingkaran lagi namanya final state. Oke. Jadi kita selanjutnya itu membahas string, simbol, dan bahasa atau simbol string bahasa. Oke. Pertama adalah simbol.
Apa yang dimaksud dengan simbol? Simbol entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Bisa kalian pahami? Suatu entitas abstrak. Kita bahas lagi abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Nah, apa yang dimaksud dengan simbol? Jika kita berpikir tentang kambing, nah di sini ada kambing. Apa yang kita bayangkan? Pasti kita membayangkan tentang namanya. Kambing itu punya kaki empat, ada ini tanduknya, kemudian ada kuping, ada jenggotnya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada matanya, ada buntutnya, kemudian ada perutnya, ada badannya, ada kakinya, empat tadi. Ada apa lagi nih? Bulunya. Nah, ini adalah kambing yang bisa kita bayangkan. Jadi, tapi kalau misalkan kita membayangkan di sini ya, kita membayangkan, kita berpikir dengan A dan satu. Apa yang kita definisikan? A dan satu. A ini bentuknya seperti apa? A garis, 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 satu. Nah, jadi ini nih adalah abstrak. Jadi tidak bisa didefinisikan. Karena A dan satu ini adalah sebuah kesepakatan. Nah, jadi seperti ini ya, simbol-simbol atau simbol yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi kita bahas lagi tadi, eh, suatu entitas abstrak atau nilai entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Jadi seperti itu ya. Jadi selanjutnya yaitu string. Nah, dari tadi kita membahas string, eh, simbol yang seperti A dan satu itu merupakan simbol, kemudian string. Apa yang dimaksud dengan string? String atau juga disebutkan kata atau untai adalah suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Maksudnya deretan berhingga itu adalah deretan yang mana akan ada batasnya dari simbol-simbol. Nah, di sini ada namanya A. Di sini kita bisa lihat A. Ini adalah simbol. Seperti yang kita jelaskan tadi, itu adalah simbol. Kemudian A, B, C, dan A, B, C, D, E. Ini bisa disebut simbol. Ya, ini satu simbol. Ini simbol. Cuman kalau misalkan digabung seperti ini namanya string atau untai atau kata. Jadi string itu adalah kumpulan dari simbol-simbol yang berhingga. Jadi ini berhingga. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A, B, C, D. Ini merupakan string. Oke, selanjutnya. Apa itu yang dimaksud dengan panjang string? Jadi string itu mempunyai panjang juga. Jumlah string dibentuk oleh string tersebut. Jadi kita W adalah jumlah ya. Di sini A, B, C, D. Nah, W-nya itu ada berapa? Ini W mutlak ya. Jadi W-nya itu ada 4. Kenapa bisa 4? Karena di situ kita bisa hitung dari simbolnya. Simbol A, B, C, dan D. Jadi ada 4. Kemudian selanjutnya itu W cinta. Kita menginputkan sebuah kata cinta itu jumlahnya berapa sih panjangnya. Kita bisa hitung CINTA. Jadi ada 5. Oke. Selanjutnya bahasa. Apa yang dimaksud dengan bahasa? Suatu sistem yang meliputi mengekspresikan gagasan, fakta, konsep termasuk sekumpulan dari simbol-simbol dan aturan melakukan manipulasi dan tersusun atas simbol-simbol, string atau kalimat. Jadi sebenarnya simbol, kemudian string dan bahasa itu merupakan tingkatan. Jadi simbol itu pembentuk untuk kata dan simbol ini membentuk sebuah bahasa. Jadi seperti itu ya. Kemudian alfabet. Alfabet adalah himpunan berhingga dari simbol-simbol. Percaya atau tidak, itu memang benar. Karena apa? Alfabet adalah huruf dari A sampai Z. Itu terhingga, nggak ada lagi selain itu. Jadi ini merupakan huruf terhingga. Oke. Kemudian bahasa. Yang dimaksud dengan bahasa. Sebuah bahasa adalah himpunan string-string dari simbol-simbol yang simbol-simbol untuk suatu alfabet. Nah, jadi betul yang saya jelaskan tadi, bahasa adalah kumpulan dari string yang digabung atau yang dibentuk oleh simbol. Kemudian karena sebuah bahasa adalah kumpulan dari string, maka kita bisa mempunyai bahasa yang tidak mempunyai string, yaitu bahasa kosong, dinotasikan menuliskan notasi himpunan kosong atau dengan epsilon. Oke, jadi bahasa juga bisa disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna atau atau apa yang dimaksud dengan bahasa yaitu input pada mesin otomata, di mana sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin.
mesin akan mengidentifikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Jadi tidak semua inputan itu bisa diterima sesuai dengan eh, hukum yang tadi ada di kayak initial state dan final state tadi. Nah, sini saya akan memberikan sebuah contoh mesin otomata seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di sini ada A input, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Nah, di sini ya, ada ini ada relasi, kemudian ini ada input, kemudian ini ada, adu, ad, kemudian di sini input yang diterima yang ada ujungnya seperti ini, dan yang tidak diterima adalah yang bukan final state. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Abdurrahman Hilmi. Kepada Muhammad Abdurrahman ini dipersilakan. Selanjutnya yaitu hierarki Chomsky. Di sini dijelaskan bahwa di hierarki Chomsky kita akan membawa aturan level tata bahasa yaitu grammar. Nah, di sini tata bahasa atau grammar didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan variabel, simbol-simbol, kemudian terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi. Jadi di sini ada namanya variabel, kemudian simbol-simbol terminal, kemudian simbol awal. Nah, nanti di sini akan dibatasi dengan namanya aturan produksi tersebut. Kemudian yang selanjutnya di sini menurut aturan di sini ada tingkatan 4 tata bahasa yaitu unrestricted grammar, kemudian konteks sensitive grammar, kemudian konteks free grammar, kemudian regular grammar. Kemudian di sini tingkat bahasa tersebut memiliki aturan masing-masing. Jadi setiap tipe itu mempunyai aturan. Nah, di sini akan dijelaskan yang pertama yaitu tipe unrestricted grammar atau aturan produksinya tidak memiliki batasan, jadi bebas. Kemudian di sini dijelaskan di sini string terminal non terminal dengan setidaknya satu non terminal. Di sini ada lambangnya, di sini ada alfa sama dengan beta atau B adalah rangkaian simbol terminal non terminal. Kemudian di sini A tidak boleh kosong. Di sini lebih dijelaskan A adalah V plus T tanda bintang di sini. Ini boleh lebih dari satu. Kemudian V dalam kurung V plus T lebih dari satu, boleh lebih. Kemudian di sini B adalah V plus T. Di sini lambangnya V adalah non terminal dan T ini adalah non terminal. Kemudian di sini tipe yang selanjutnya bukan. Di sini masih tipe yang tadi. Di sini menjelaskan menghasilkan bahasa yang dikenali oleh mesin Turing yang dikenal juga dengan nama recursive enumerable language. Contoh, di sini ada S besar. S besar di sini melambangkan himpunan dari di sini himpunan terbesarnya. Di sini ada A, C besar, A besar, C besar, kemudian A kecil, B besar. Kemudian di sini adalah BC. Ini di sini di samping sini boleh B, kemudian di sini ada terminal, non terminal, kemudian di sini ada A, C kecil, kemudian B besar. Kemudian note di sini simbol menghasilkan ya, ini tanda panah di sini. Kemudian CB menghasilkan DB. Jadi ini boleh. Kemudian AD menghasilkan DB. Ini boleh ada satu dan di sini boleh tidak ada. Di sini kan ada satu A kecil kemudian D besar. Kemudian SAB berarti di sini yang terutama harus ada adalah huruf besarnya. Kemudian selanjutnya tipe konteks sensitive grammar. Kemudian di sini aturan produksi yang sama dengan tipe 0. Namun bedanya dibatasi dengan aturan. Di sini ada alfa kurang dari beta. Jumlah simbol di ruas kiri harus lebih kecil sama dengan jumlah simbol di ruas kanan. Kemudian di sini aturan S. S ini adalah super. Menghasilkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Nah, di sini A menghasilkan
beta. Kemudian alfa adalah V plus T. Di sini dibolehkan ada V dalam kurung V plus T. Kemudian beta sama di sini V plus T, kemudian V plus T, di sini V plus T. Jadi tipe 1 konteks sensitif grammar itu menghasilkan bahasa yang dikenali oleh linear bound automata. Nah, di sini jadi S menghasilkan AB, kemudian AB sama dengan ABCD huruf kecil semua. Karena di sini dibolehkan huruf kecil semua. Kemudian intinya di sebelah ruas kiri itu ada huruf besar dan di sebelah kanan boleh ada huruf besar tapi harus ada huruf kecil. Kemudian tipe kedua itu konteks free grammar atau aturan produksi sama dengan tipe 0, namun alfa sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal dan beta tidak memiliki batasan. Jadi A simbol non-terminal, kemudian alfa menghasilkan beta. Di sini beta dapat berupa rangkaian simbol terminal dan non-terminal atau epsilon. Jadi boleh kosong di sini, boleh non-terminal dan terminal. Sini A adalah terminal dan B adalah V plus T. Ini dibolehkan, boleh ada atau tidak, gitu. Nah, contohnya di sini ketika S menghasilkan, nah di sini tadi kan dijelaskan bahwa non-terminal menghasilkan B, memiliki batasan terminal dan non-terminal. Jadi di sini ada non-terminal nih, SAB, dan di sini ada XA, kemudian A, kemudian AX, dan di sini ada epsilon juga. Nah, jadi di sini diperbolehkan. Kemudian tipe 3 atau regular grammar, di sini A adalah sebuah simbol non-terminal. Jadi huruf besar, kemudian B simbol terminal atau simbol terminal dengan sebuah simbol variabel yang jika ada terletak pada posisi paling kanan. Kemudian A adalah V. Di sini adalah simbol terminal. Kemudian ini B adalah T. Dan di sini tipe 3 regular grammar, contohnya di sini ada X sama dengan epsilon, kemudian di sini A, B, kemudian AB, di sini ada B besar, kan di sini dijelaskan tadi B ada terminal dan non terminal, jadi dibolehkan. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu finite state automata. Di sini dijelaskan finite state automata adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana. Mesin abstrak merupakan sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa sederhana dan dapat mengimplementasikan secara nyata. Kemudian mekanisme kerjanya, yaitu FSA dapat diterangkan dalam analisis leksikal, kemudian text editor, kemudian protokol komunikasi jaringan. Nah, jadi penjelasan seperti itu. Arti bentuk pada graf transisi FSA. Nah, di sini ada gambar di sini ya. Di sini ada sebuah mesin sederhana. Di sini ada genap, ganjil, atau misalkan di sini genap ini merupakan initial state, kemudian di sini adalah final state. Nah, di sini keterangannya initial state ditandai dengan busur tanpa asal. State. Nah, di sini dengan busur nih. Lingkaran menyatakan state, kemudian label pada lingkaran adalah state, kemudian busur menyatakan transisi. Nah, ini transisi nih. Tanda panahnya transisi. Kemudian label pada busur. Nah, di sini 0 dan 1 adalah inputannya, kemudian lingkaran ganda dinyatakan final state. Pernyataan FSA secara formal. Nah, di sini ada beberapa. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 5 simbol. Yang pertama adalah key besar.
itu melambangkan himpunan state atau kedudukan. Kemudian yang sigma, himpunan simbol input masukan abjad. Kemudian key, fungsi transisi. S adalah state awal. Kemudian yang ini F besar, himpunan state akhir atau final state. Jumlah state akhir bisa lebih dari satu. Jadi kalau misalkan initial state itu hanya satu, dan kalau misalkan final state itu lebih dari satu, bisa 2, 3, 4, tergantung kebutuhan. Nah, di sini contoh mesin otomata pencetak piranti ganjil. Nah, di sini ketika diinputkan ganjil, maka dia akan ke ganjil. Kemudian ketika diinputkan 0, dia akan tetap. Maksudnya di sini ketika diinputkan 1, maka dia akan berpindah. Ketika diinputkan 0, dia akan tetap. Dia akan looping di daerah tersebut. Ketika digenap diberikan inputan 0, maka dia tetap digenap. Ketika diinputkan 1, maka dia ke ganjil. Kemudian jika diinputkan 0, maka dia tetap diganjil. Namun ketika diinputkan 1, maka dia akan ke genap. Seperti itu. Kemudian contohnya lagi di sini ada key-nya. Di sini adalah himpunannya. Di sini ada 2, yaitu ganjil dan genap. Ini himpunan state-nya. Kemudian sigmanya adalah 0 dan 1. Ini inputannya adalah 0 dan 1. Kemudian S-nya adalah genap atau initial state. Kemudian final state-nya adalah ganjil. Atau di sini juga disebut ODD. Kalau misalkan dia di transisinya di sini genap, diberikan inputan 0, maka dia akan ke genap. Ketika diinputkan 1, maka ganjil, inputan 0 akan ke genap. Ke ganjil, diinputkan 1, maka dia akan ke genap. Kemudian contohnya lagi di sini ketika menerima inputan 1, 1, 1, 1, 0, 1, maka urutan state yang terjadi adalah sebagai berikut nih. Ketika diinputkan 0, maka diinputkan 1, maka dia akan ke ganjil, diinputkan 1, maka dia akan ke 0, diinputkan genap, diinputkan 1, maka dia akan ke ganjil. Berakhir dengan state ODD, maka 111 diterima oleh mesin. Kemudian yang selanjutnya adalah Deterministic Finite State Automata atau DFSA. Model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output, memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Tidak memiliki penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Kemudian mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada evaluator, text editor, analisis leksisal, dan pen cek peranti. Kemudian di sini tadi kan deterministic, kemudian deterministic finite state automata. Nah, di sini pada DFA memiliki satu state, hanya suatu state hanya dapat tepat pada state berikutnya. Setiap simbol masukan diterima, jadi tidak boleh. Jadi seperti ini. A ya ke kisah 0, B ya ke Q1, diinputkan A ya ke Q1, diinputkan B ya ke Q2, dan diinputkan B ke Q2, dan diinputkan A ke Q1. Nggak bisa ketika diinputkan A dan B, ya dia bisa ke Q0. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya contoh pencetakan di sini sama Q0 ketika sesuai menginputkan saja. Kemudian ekuivalensi adalah keadaan sebanding senilai seharga sederajat atau dalam antrian keadaan yang sepadan. Suatu DFA dapat dibuat suatu NFA yang ekuivalen. Ekuivalen yang dimaksud berarti dapat menerima bahasa yang sama. Nih, ekuivalensi dari NFA ke DFA. Nah, jadi kalau tadi kan hanya satu inputan, tepat hanya satu. Kalau misalkan ini boleh. Jadi ini bisa ke ketika diinputkan 0, bisa ke Q0 dan bisa ke Q1.
Jadi seperti itu. Kemudian menelusuri alur state mulai dari initial state key 0 tabel transisi. Nah, jadi ini bisa dianalisis dari sini. Nih, ketika diinputkan key 0 dan key 1, maka dia akan kemana. Kemudian ketika diinputkan 0, maka ke key 0 dan key 1. Ketika diinputkan 1, maka ke key 1. Ketika diinputkan 0, maka dia tidak ada, kosong. Diinputkan 1, maka bisa ke key 0 dan key 1. Nah, selanjutnya yaitu sini sama seperti tadi. Selanjutnya menelusuri tabel yang sudah dibuat, yaitu ada state key 0, key 1, dan key 0 dan key 1. State key 0 memperoleh inputan 0, maka dia akan ke key 0 dan ke key 1. Kalau diinputin 1, dia akan ke key 1. Sama seperti ini juga ketika diinputkan 0, di sini harus ada 0. Kemudian ketika diinputkan 1, maka dia akan ke inputkan 0, maka dia tetap muter kembali ke sini. Dan ketika inputkan 1, maka dia akan ke 1. Ketika diinputkan 1 lagi, maka dia akan ke key 1. Kemudian di sini sama seperti tadi penjelasannya. Terus nah di sini uji coba string. Tabel transisi. Di sini bisa dilihat kalau diinputkan 0, dia tetap di 0 kan di sini. 0 maka ke 0. Ketika 00 ke 00, 0 1 1 1, 0 kemudian 1 1 1 1. Bisa ke Q 0 dan bisa ke Q 1. Jadi seperti itu. Kemudian terakhir adalah ekspresi reguler. Di sini bahasa disebut FSA jika menerima. Kemudian di sini ada dinyatakan sederhana dan ekspresi reguler. Bahasa dinyatakan reguler jika terdapat finite state dan menerimanya atau final state. Kemudian bahasa menerima oleh FSA antara sederhana dan sebagainya. Kemudian di sini ada lambangnya. Ini muncul 0 atau sampai n kali, kemudian ini minimal 1, ini gabungan. Kalau yang ini tanda titik konkentansi. Kemudian yang terakhir adalah contohnya di sini tentukan dari bahasa reguler dibentuk oleh R, X bintang dan Y bintang. Jadi di sini boleh tidak ada, berarti di sini adalah X, kemudian XX Y, kemudian X nambah 1, terus nambah 1. Kemudian LR-nya itu L dalam kurung XX pangkat bintang di sini YY, kemudian bintang Y XN Y2M plus 1 N, M lebih besar daripada sama dengan 0. Penerapan ekspresi reguler, kemudian notasi ekspresi reguler, kemudian hubungan ekspresi reguler dan finite state automata, kemudian FSA dan suatu bahasa reguler. Kemudian yang pertama bahasa reguler. Jadi bahasa disebut reguler jika terdapat FSA yang dapat menerimanya. Jadi ada ujung atau final state-nya. Bahasa reguler dinyatakan secara sederhana dengan ekspresi reguler atau regular equation RE. Kemudian, sebuah bahasa dinyatakan reguler jika terdapat FSA yang menerimanya. Kemudian, penerapan ER atau ekspresi reguler misalnya dalam pencarian sebuah searching untai karakter atau string pada suatu file biasanya ada pada text editor, pada kompilator ER diaplikasikan untuk melakukan analisa leksikal. Contoh dalam misalnya kalian teman-teman semua mencari sebuah kata dalam sebuah word, itu kalian bisa ketikkan Ctrl F, kemudian kita cari katanya, kemudian di situ bisa secara langsung Anda itu melakukan sebuah pencarian penerapan ekspresi reguler. Jadi
RE atau regular expression sama dengan NFA dengan mode DFA, MOV DNA. Kemudian di sini definisi ekspresi reguler lanjut. Kemudian di sini adalah definisi ekspresi reguler. Di sini ada gambar nol silang atau jadi bisa disebut juga sebagai himpunan kosong, atau di sini digambarkan dengan buka kurung tutup kurung kurawal adalah sebuah ekspresi reguler. Jadi misalkan himpunan kosong juga termasuk dari ekspresi reguler. Kemudian di sini ya bisa disebut juga dengan epsilon, kalau nggak salah itu epsilon namanya, itu adalah string kosong dengan ekspresi reguler. Kemudian untuk setiap ada anggota dari untuk yang selanjutnya adalah jika setiap A merupakan himpunan dari sebuah objek, maka A adalah ekspresi reguler. Jadi karena ini adalah himpunan dari abjad A, B sampai Z, nah maka ini adalah ekspresi reguler. Kemudian jika A dan B adalah ekspresi reguler, maka A gabungan B, A B, dan nah di sini adalah A gabungan dari B, kemudian B, kemudian A asterik merupakan ekspresi reguler. Kemudian himpunan kosong yang dilambangkan himpunan kosong atau tidak punya anggota, sedangkan ini adalah himpunan yang memiliki satu anggota, yaitu string kosong. Nah, kemudian di sini notasi reguler, di sini kalau misalkan ada tanda bintang, nah itu dinamakan asterik, di mana string. Yang mana di sini artinya bisa muncul 0 n kali. Jadi misalkan di sini LM, kemudian ini kemudian A, AA, AA, AA. Nah, contoh di sini dalam sebuah jadi kalau misalkan di sini muncul n kali ataupun tidak. Jadi misalkan di sini kita masuk ya. Secara ini dia langsung masuk ke dalam key 0. Key 0 ini langsung sebagai final state, ataupun dia diinputkan 0 atau diinputkan A berkali-kali, maka tetap final state-nya di dalam key 0. Jadi tidak diberi atau diberi, maka dia tetap disebut asterik. Ekspresi reguler. Kemudian yang kedua adalah pada posisi superscript, di mana string muncul 1 atau n kali. Jadi di sini lambangnya adalah LM sama dengan A+. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ketika inputkan baru dia bisa. Kalau di sini kan namanya ada E nih. Nah, kalau di sini tidak. Jadi harus ada inputan A terlebih dahulu, maka dia bisa ke final state. Kemudian diinputkan AA, maka dia final state juga. Misalkan A 3 kali, maka dia akan ujungnya di final state-nya di key 1. Kemudian kalau misalkan atau plus atau U berarti union. LM A gabungan U. Jadi kalau misalkan kalau misalkan yang ini, ketika dia diinputkan menjadi A, maka dia langsung ke final state, dan ketika diinputkan menjadi B, dia akan ke final state. Jadi final state-nya ada 2, yaitu key 1 dan key 2. Jadi ini adalah merupakan notasi dari plus atau U atau union. Kemudian yang titik, nah yang titik ini berarti konkatenasi. Jadi A kali B lah kalau misalkan itu ya. Jadi LM A B. Jadi ketika diinputkan A dan B, baru dia bisa masuk ke final state.
Di sini kan kalau misalkan diinputkan A maka tidak bisa, kalau diinputkan A dan B secara berurutan maka langsung ke final state. Jadi seperti itu untuk notasi ekspresi reguler. Kemudian di sini contoh ekspresi reguler. Uh, di sini diterangkan beberapa, yaitu ekspresi dalam bentuk ekspresi reguler kalimat-kalimat berikut contoh. Yang pertama, sederhana sederetan 0 minimal satu buah berekspresi 0. Nah, jadi benar tadi 0 kontingen, kalau nggak salah tadi bintang ini, kemudian sederetan 0 minimal satu buah ekspresi 00, kemudian sederetan 0 minimal satu buah satu sebanyak satu buah atau lebih ekspresi, kemudian sederetan bit 0 1 sembarang yang diawali dengan 0 diakhiri dengan satu ekspresi 0 0,1 bintang ditulis dengan A 0 gabungan 1 bintang 1. Kemudian sederetan dengan jumlah genap ekspresi 11 bintang, sederetan 0 dengan jumlah genap diikuti dengan 1 dengan jumlah ganjil ekspresi 00 00 bintang 1 11 bintang. Kemudian jadi di sini disederhanakan dalam contoh ekspresi reguler, kemudian ekspresi dalam bentuk ekspresi reguler kalimat-kalimat yang berikut. Jadi sederhana 0 minimal 0 buah ekspresi 0 bintang atau asterik. Nah, itu jadi nanti di dalam notasinya yaitu sama dengan itu E ya, kemudian kita contohkan di sini word di sini. Jadi kita bisa notasikan nanti di sini menjadi insert simbol. Kita cari simbol dari ini. Nah, boleh seperti ini. Kemudian misalkan ini kan himpunan kosong, kemudian boleh himpunan kosong dan boleh lebih. Jadi 0,00,00, nah, jadi seperti itu. Untuk yang pertama, untuk yang kedua, di sini sederetan minimal satu buah ekspresi 00. Jadi kita bisa menggunakan namanya kita Ctrl V, Ctrl nggak bisa, kita insert lagi. Jadi di sini menggunakan lambang seperti ini, kemudian kita jadi seperti ini. Jadi bisa digunakan 0 atau plus kayak gini. Nah, ini sesuai aturan ya. Ataupun kalau misalkan tidak, kita bisa menggunakan 00 bintang. Jadi ini boleh lebih daripada 0, jadi minimal inputannya itu ada satu buah ekspresi. Kemudian sederetan 0 minimal satu buah diikuti dengan sebanyak satu buah atau lebih ekspresi. Minimal satu buah yang diikuti. Nah, di sini ada 00, jadi ini lebih dari satu buah. Kemudian 11. Jadi ini lebih, ini boleh lebih atau tidak. Nah, kemudian ekspresi 0 1 sembarang diawali dengan 0 yang diakhiri dengan satu ekspresi, yaitu 0 0 1 1. Kan di sini disederetan bit 0. Jadi 0 dulu diawali dengan 0 dan 1. Kemudian
dan satu sembarang yang diawali dengan 0. Nah, di sini 0, kemudian satunya sembarang di sini, kemudian boleh lebih atau tidak di sini atau ditulis dengan 0,0 union 1 asterik 1. Kemudian sederetan satu dengan jumlah genap. Jadi satu satu dalam kurung satu satu. Jadi kenapa di sini harus ditulisnya satu satu? Karena di sini harusnya genap. Jadi kalau misalkan diinputkan lagi satu 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 satu, nah maka di sini akan terus genap jumlahnya. Kemudian sederetan 0 dengan jumlah genap diikuti dengan satu jumlah ganjil. Nah, nanti di sini sederetan 0 genap, di sini 0-nya genap, diikuti dengan deretan ganjil, jadi tambahnya satu 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 seperti itu. Nah, kemudian di sini contoh ekspresi reguler lanjutan. Nah, di sini string apakah ekspresi reguler berikut, kemudian ekspresi 1,0, kemudian sederetan bit 0 1 dengan jumlah sembarang, susunan sembarang, kemudian ekspresi 0,1 sederetan bit 0 1 dengan jumlah urutan sembarang diikuti dengan deretan 1 dengan jumlah 0 atau lebih, ekspresi 00 asterik 1 1 asterik deretan 0 kosong, atau diikuti dengan 1 kosong genap, ekspresi 1 1 asterik union 00 asterik string kosong yang berisi 0 genap atau 1 genap dengan posisi sembarang. Nah, kemudian jadi di sini adalah selanjutnya adalah hubungan ekspresi reguler IR menggunakan final state automata atau FSA. Jadi IR membentuk sebuah FSA. Contoh nih di sini ada R, kemudian 0, kemudian 0 gabungan 1 boleh lebih. Nah, jadi yang pertama kita adalah R1 terlebih dahulu, yaitu 0. Nah, di sini ya. Ini 0. Nah, kemudian eh, jadi di sini adalah 1 dan 2. Kemudian ketika 1 adalah initial state, kemudian diinputkan 0, maka di sini langsung ke 2. Nah, 2 ini sebenarnya ini harusnya adalah final state. Jadi ini benar. Kemudian yang 2, yang R2 adalah 0 gabungan dari 1, kemudian di sini adalah asterik. Jadi bisa lebih untuk inputannya untuk berkali-kali. Jadi di sini ketika diinputkan 0, maka dia ke final state, ataupun di inputkan 1 juga ke final state. Jadi ketika berulang-ulang juga dia tetap ke final state-nya ada di nomor 3. Jadi kita 0, kemudian diinputkan lagi 1. Nah, maka nanti akan ke final state. Nah, yang terakhir itu adalah yang R. Jadi ini semua. Jadi ketika diinputkan 0, maka dia akan ke final state. Kemudian ketika diinputkan 0 atau 1, maka dia akan ke final state juga. Ke 0, maka dia ke final state. Dia diinputkan 1 ke final state juga. Jadi seperti itu ya. Jadi ujung-ujungnya juga adalah di final state. Kemudian di sini juga ada namanya uh, cara baru atau cara yang sama sih sebenarnya. Kemudian di sini adalah ekuivalensi NFA imove dengan IR atau ekspresi reguler. Nah, jadi di sini adalah simbol yang pertama adalah di sini epsilon atau kemudian di sini maka di sini final state-nya adalah NFA-nya adalah langsung ke Q0 tanpa ada inputan. Bisa. Jadi langsung ke final state. Kemudian IR hampa atau di sini kosong, himpunan kosong. Di sini ada Q1, Q0 dan Q1. Namun tidak ada namanya transisi. Jadi langsung seperti ini. Kemudian IR umum R. Jadi yang umumnya nanti dari Q1 ke Q0 dari awal final apa? Initial state nanti ke final state, maka dia ada namanya transisi. Transisinya yaitu di R. Kemudian alternation atau union atau gabungan di sini adalah R1 dan R2. Jadi ketika diinputkan R1 maka dia ke Q1, ketika diinputkan R2 maka dia ke Q1 juga. Jadi ketika diinputkan dua-duanya
atau salah satunya, maka dia akan ke key 1. Kemudian kontingen concatenation atau R1, R2. Jadi eh, ada harus gabungan ya. Kalau ini atau, nah ini gabungan jadi harus dua ketika diinputkan. Misalkan di sini R1-nya A, kemudian R2-nya B, jadi harus digabungkan A, B. Jadi kalau misalkan hanya A saja dia tidak bisa ke final state, atau diinputkan B saja dia tidak ke final state. Kemudian yang clean closure, nah di sini dari K0 bisa langsung ke Q1 ataupun bisa di sini ada ada transisinya di sini. Jadi dia akan muter di sini. Nah, itu dinamakan dengan clean atau R kontingen. Jadi seperti itu. Kemudian di sini hubungan ekspresi reguler IR dengan final state automata. Jadi DFA ekspresi reguler yang ekuivalen atau dengan DNA di samping adalah ketika di sini kan ada satu. Jadi ketika ini bisa masuknya lebih dari satu, 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 satu. Jadi terus nggak apa-apa. Kemudian nol, dia langsung masuk ke sini ke final state. Nah, ke final state langsung kedua. Kemudian bisa diinputkan nol juga, satu juga. Nah, ini boleh lebih dari satu dan tetap akan di final state. Ekspresi reguler tersebut menyatakan bahasa terdiri dari semua string yang dengan nol atau lebih parah satu kemudian memiliki sebuah nol dengan diikuti string pada para nol dan para satu, kemudian ringkasnya terdiri dari nol dan para satu dengan setidaknya satu nol. Nah, di sini NFA untuk ekspresi reguler 0, 1, atau 2, 3. Jadi di sini 0, ketika diinputkan 0, maka ke Q1, diinputkan 1, maka ke Q2, diinputkan 2, 3, maka dia baru ke final state. Jadi 2, 3 baru ke final state. Kemudian di sini R4 ya. Jadi R2, R3 sama dengan 1, 2, 3. Nah, di sini Q2 ketika diinputkan uh, ini apa ini? Nah, di sini uh, himpunan kosong nih. Himpunan kosong masa ke Q5 dan ke Q3. Nah, dari Q5 ini diinputkan 2, maka dia akan ke Q6 dan diinputkan 3, maka dia akan ke Q7. Himpunan kosong lagi maka dia akan ke Q8 atau ke final state. Dan ini pun sama 1 dan himpunan kosong. Nah, kemudian di sini juga ada namanya R4 asterik. Jadi di sini inputannya kan di sini ada boleh lebih. Kemudian di sini ada satu langsung ke sini ya. Ini bisa langsung, kemudian bisa melalui 2, 3 ataupun bisa 1. Ini 2, 3 atau lebih, kemudian 1 atau lebih. Nah, nanti ujung-ujungnya ke Ki 9. Yang di bawah pun sama seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang hubungan ekspresi reguler atau ekspresi reguler. Dari penjelasan tersebut, jika ada salah dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika mempunyai kritik dan saran, langsung saja ke link komentar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.